Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama seluruh anak-anakku yang kekasih, walaupun berada di rumah, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah penyembahan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan agungkan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kami bersama-sama saat ini. Sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani dan melewati kehidupan kita, khususnya saat ini masih kita sedang berjuang melawan virus corona. Biar firman Tuhan akan menguatkan kita bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami bersama-sama siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami sehingga waktu kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Teman-teman, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mari persiapkan Alkitabnya dan membuka bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama saat ini, mari bersama-sama kita belajar dari satu topik, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, setiap kita, setiap manusia, bahkan anak-anakku yang ada di rumah pasti mengharapkan atau senang mendapatkan berkat. Dalam momen-momen tertentu, mungkin ketika kita ulang tahun atau berhasil menyelesaikan studi kita, pasti kita berharap mendapatkan berkat, apakah itu berupa uang atau berupa benda. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan tidak jarang kita mendengarkan bahwa banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat karena malas bekerja. Tetapi pada saat ini kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Mengapa Abraham itu diberkati oleh Tuhan? Nah, Abraham itu diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Kenapa? Rahasia yang pertama kenapa Abraham itu diberkati oleh Tuhan. Rahasia yang pertama kita mau lihat bahwa Abraham itu taat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Pergilah. Firman Tuhan datang kepada Abraham mengatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Abraham tidak mengatakan seperti ini, jangan Tuhan, saya tidak usah pergi, saya tinggal saja bersama dengan saudara saya. Di sini sudah ada saudara saya, di sini sudah ada keluarga saya, banyak harta benda saya, kenapa saya harus pergi? Dia tidak
berkata seperti itu kepada Tuhan. Tetapi waktu firman Tuhan datang kepada Abraham, pergi, dia langsung pergi. Artinya Abraham itu taat. Itulah rahasia yang pertama kenapa Abraham itu diberkati oleh Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan. Lalu karena ketaatannya kepada Tuhan, ada janji berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham di dalam ayat yang ke-3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa janji Tuhan kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan. Sebab itu anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar taat seperti Abraham. Di tengah situasi yang sulit saat sekarang ini, mari kita tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun. Mari kita belajar taat kepada Tuhan seperti Abraham. Yang kedua, rahasia yang kedua, kenapa Abraham itu diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, karena apa? Karena Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, bagian yang terakhir dikatakan seperti ini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumahmu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Abraham waktu disuruh pergi oleh Tuhan dari negerinya, dari saudaranya, dia belum tahu tempat kemana ia pergi. Dia tidak tahu kemana Tuhan membawa dia. Dia tidak tahu kemana Tuhan menyuruh ia pergi. Tetapi satu hal yang diyakini, yang dipercaya oleh Abraham di sini adalah ketika Tuhan menyuruh dia pergi, artinya Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik buat dia. Dan luar biasa, Abraham kita melihat bahwa dia tidak menolak, walaupun dia tidak tahu tempat kemana ia pergi, tetapi dia pergi. Dan hal yang kedua yang kita mau belajar, bahwa Abraham memiliki iman yang kuat, iman yang sungguh. Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia pergi, artinya Tuhan pun yang akan menyediakan tempat di mana dia akan tuju tempat itu. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik buat dia. Dan itulah yang terjadi. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita boleh belajar kepada Abraham bagaimana kita menjadi orang yang taat dalam segala situasi dan keadaan apapun. Mari kita belajar taat, karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Janjinya dia akan memberkati kita. Lalu waktu Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Tetapi mari kita memiliki iman seperti Abraham. Dia tidak tahu kemana Tuhan membawa dia, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan berkat, menyediakan tempat yang terbaik yang Tuhan sediakan baginya. Nah, anak-anakku sekalian, sama dengan kita sebagai seorang remaja, kita sebagai seorang anak madya, saat ini kita tidak tahu nanti kita jadi apa. Karena kita saat ini sementara sekolah, kita tidak tahu nanti kita mau jadi dokter kah, kita mau jadi apakah, kita tidak tahu. Tetapi satu keyakinan kita, bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik buat kita. Sebab itu kita beriman, waktu kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Dan saat ini juga kita tidak tahu situasi dan keadaan ini kapan akan berakhir. Corona, Covid ini, pandemi ini, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan kita kembali kepada kehidupan normal, bertemu dengan teman-teman kita di sekolah, kita tidak tahu kapan. Tetapi mari kita belajar kepada Abraham untuk memiliki iman yang sungguh, bahwa kalau keadaan ini kita yakini, kita percaya bahwa pasti akan berakhir. Kapan kita tidak tahu, tetapi mari kita beriman kepada Tuhan bahwa situasi, kondisi yang kita alami saat sekarang ini pasti berakhir. Tetapi yang Tuhan tuntut bagi kita adalah kita tetap hidup dalam ketaatan kepadanya seperti Abraham. Kalau kita taat, ada janji berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan berhasil melalui pandemi ini. Kita tetap dalam pemberian dan perlindungan Tuhan. Kita tetap dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga kita. Dan yakin dan percaya
bahwa apa yang saat ini sedang kita kerjakan, teman-teman sedang belajar di rumah secara online, mungkin itu menyulitkan, tetapi percayalah semuanya pasti akan berlalu. Dan yakin dan percayalah bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan ketika kita senantiasa taat dan memiliki iman seperti Abraham. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita belajar untuk terus taat dalam situasi dan keadaan apapun, dan memiliki iman yang kuat, tangguh seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kepada setiap kami, boleh memberkati kami, boleh menguatkan iman kami, dan mengajarkan kami untuk selalu hidup dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus." Biarlah lewat pujian ini kita mengambil komitmen dan janji kita untuk mau setia mencintai Yesus dalam situasi dan keadaan apapun. Mari kita nyanyikan pujian itu bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Masuk dalam doa penutup sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Jonathan Salom. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami datang bersyukur kepadamu pada kesempatan ini yang oleh pertolongan dan perkenanan Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, khususnya dalam ibadah remaja dan madya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan menjaga pelihara anak-anak kami dimanapun mereka berada dan di dalam segala kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan juga menolong, memberkati orang tua kekasih kami, baik Bapa maupun Ibu dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga tetap diberikan kuat dan sehat di dalam Tuhan, tetap mencari berkat-berkat Tuhan untuk digunakan dan dipakai di dalam kehidupan rumah tangga dan juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa pada hari ini Tuhan, mendoakan supaya anak-anak kami yang ada di tempat ini senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dalam pendidikan mereka tetap dibuat berhasil di dalam Tuhan, yang menjadi cita-cita mereka dapat tercapai oleh pertolongan dan perkenanan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami, baik Bapa maupun Ibu kami, supaya di dalam nama Tuhan mereka senantiasa diberikan kuat dan sehat di dalam Tuhan, dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan boleh kami senantiasa menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, Tuhan menyertai menolong supaya dalam gereja kami ada persekutuan di mana kami membangun kehidupan rohani kami supaya kehidupan rohani kami boleh bertumbuh dan dapat mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati Bapak Pendeta supaya senantiasa diberikan kekuatan kesehatan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Juga berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu supaya mereka boleh juga dapat diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pandemi virus corona yang masih menjadi pergumulan kami bersama supaya kami dapat hidup tetap setia kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami dan tetap melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan protokol kesehatan dengan baik supaya kami terhindar dari pandemi virus corona. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan supaya bangsa dan negara kami tetap aman terjaga dan dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Ida yang sudah menuntun kami bahkan telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media ini supaya diberkati dalam rumah tangga, dalam pribadi dan senantiasa tetap setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.